أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lidinihil qawim wa bayyana lana ala siratim mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayat. Sadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat Masjid Mujahidin yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang ini begitu banyak karunia dan anugerah Allah yang terlimpahkan pada diri kita sekalian, baik berupa kesehatan badan dan hidayah iman, sehingga kita berkemampuan hadir untuk menunaikan ibadah salat Jumat pada siang hari ini dengan seluruh rangkaiannya. Harapan besar kita bersama, mudah-mudahan setelah kita mendengarkan khutbah Jumat dan seusai kita melaksanakan sholat Jumat, terjadi peningkatan kualitas keimanan ketakwaan kita kepada Allah yang ditandai semakin pandainya kita dapat mewujudkan apa yang menjadi titah dan perintah Allah, dan kita mampu dan menjaga segala larangannya. Mudah-mudahan kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, menanggapi pernyataan seorang pejabat TNI yang memberikan pengarahan kepada prajuritnya saat kunjungan di Batalion Zipur 9 Kostrat Ujung Berung, Bandung. Beliau mengatakan, semua agama sama di mata Tuhan. Kiranya pendapat ini perlu dikoreksi atau diluruskan agar tidak berlarut dalam kesesatan. Islam tidak melarang berpendapat, cuma Islam membatasi pendapat itu dengan 3 hal. Kebebasan seorang menyatakan pendapatnya tidak boleh sama sekali dipakai untuk menimbulkan fitnah dan perpecahan di antara umat Islam atau umat-umat beragama lain. Imam Ghazali mengatakan kebebasan berpendapat yang akan menimbulkan permusuhan dan pertengkaran di antara umat adalah hukumnya haram dan wajib dilarang. Kriteria kedua dalam berpendapat, Islam mengajarkan kebebasan berpendapat tidak boleh sama sekali dipakai untuk menyebarkan kekufuran dan bid'ah di antara umat Islam. Sedangkan yang ketiga, kebebasan berpendapat sama sekali tidak boleh dipergunakan untuk mengumumkan rahasia orang lain atau membuka kejelekan orang lain. Mudah-mudahan beliau karena memang belum mengerti ayatnya lalu berkata seperti itu. Tapi sebenarnya pendapat agama semua sama itu sejak tahun 2000 yang dipopulerkan oleh kelompok JIL, Jaringan Islam Liberal, yang tokohnya adalah menantu seorang kiai besar. Tapi alhamdulillah berkat nasihat mertuanya, sang mantu sadar dan bertobat, mencabut pernyataannya bahwa semua agama tidak sama. Tidak benar. Beberapa ayat Al-Quran sudah kita ketahui bersama. Misalnya kita lihat di surat Al-Maidah ayat 3, jelas Allah mengisyaratkan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridho Islam sebagai agamamu. Seandainya semua agama sama, tentu tidak akan muncul ayat lakum dinukum waliyadin. Bahkan kita diminta sebagai umat Islam tidak boleh mati kecuali dalam berislam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Ini perlu diperhatikan untuk generasi muda, karena memang akhir-akhir ini begitu banyak upaya pendangkalan akidah. Bahkan biaya yang disiapkan untuk mendangkalkan akidah umat Islam, terutama generasi muda Indonesia, 200 miliar. Luar biasa, mereka tidak pernah diam untuk menghancurkan akidah kita, terutama generasi muda. Dan ini kalau tidak diluruskan akan berbahaya untuk selanjutnya. Bahwa Tuhan tidak pernah menyamakan semua agama. Yang Allah pilih agama adalah al-Islam. Inna dina indallahil Islam. Wa ma talafal lazina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Ali Imran ayat 19. Bahkan di surat yang lain juga dikatakan, di surat Ali Imran ayat 83, afa ghaira dinillah yabghuna walahu aslama man fis samawati wal ard tau'an wa karhan wa ilahi turja'un. Maka mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah atau Islam, padahal apa yang ada di langit dan di bumi berserah diri kepadanya, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepadanya lah mereka dikembalikan. Bahkan tegas Allah mengingatkan kita semua, wa may yabtaghi ghairal islam madina falam yuqbalu minha wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain agama Islam, maka dia tergolong adalah orang-orang yang merugi di akhirat kelak nanti. Ini jelas ayatnya. Bahkan hadis Nabi mengatakan, al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih, bahwa Islam itu tinggi dan tidak ada yang mengalahkan ketinggiannya. Jadi atas dasar apa mengatakan bahwa semua agama adalah sama? Dan ini adalah upaya pengkerdilan bahkan pendangkalan akidah di tengah-tengah umat manusia, terutama di tengah masa pandemi ini. Maka mari kita berhati-hati. Bahkan ada ayat Al-Quran yang barangkali perlu kita cermati bersama. Ayat ini berlaku sampai hari kiamat. Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahu wal huda walani tabata ahwa'ahum ba'dal ladzi ja'aka minal ilmi malaka minallahi min waliyyin wala nasir. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho kepada kamu Muhammad, termasuk kita juga. Orang Yahudi tidak pernah ridho melihat Islam jadi baik, melihat umat Islam bersatu, melihat Islam menang. Maka jangan heran komentar-komentar miring ketika Afghanistan mengalami perubahan besar. Maka itulah ciri-ciri mereka, sampai kiamat tidak akan pernah diam. Bahkan mereka merencanakan pendangkalan akidah dengan kepada remaja itu dengan konsep 7F. Hati-hati nih. Satu, dimulai dengan fashion, pakaian. Kadang model pakaian kita panjang tapi belahannya juga lebar. Fashion. Yang kedua, fun, hal-hal yang menyenangkan. Maka disebarkanlah game-game yang mencandu anak-anak dari umur usia 4 tahun sampai belasan tahun, sampai lupa diri, lupa makan, lupa tidur karena permainan game, fun. Yang ketiga, free sex, kebebasan seks. LGBT digembar-gemborkan dengan biaya besar, bahkan didukung oleh orang-orang kita sendiri. Free sex. Yang ketiga adalah finance. Yang keempat adalah finance, masalah keuangan. Maka jangan heran kalau bangsa kita saat ini dijerat oleh hutang dalam rangka mencengkram, menjajah dengan secara pelan-pelan. Dan ini upaya walantardo angkal yahudu walan nasara. Dan ini mari kita gaungkan di tengah-tengah generasi, bahwa sampai kapanpun orang Yahudi tidak pernah tinggal diam melihat keberadaan umat Islam. Untuk itu mudah-mudahan yang singkat ini menjadi bahan penerang untuk kita, agar kita selalu waspada dalam menghadapi kehidupan di dunia ini, agar kita selamat di akhirat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dzambin fastaghfiruhu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin, wala udwana illa ala zalimin, wa salawatullah wa salamu ala hatamil mursalin, ahmaduhu subhanahu wa atubu ilaih, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ala tabi'inil muhtadin warhamna ma'hum bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami qaribun mujibu da'wat. Allah mansur man nasaraddin wa ahzul man hazalal muslimin wa jali Allahumma al baldatan hazil Indonesia baldatan aminatan mutmainnah wa saira buldani muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud aghnina bihalalikan haramika bitatika man siwak. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa kullan ibadatina wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa dahinal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Sattar ya Rahman ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.